Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Bagian ke-71. Bu Song bengong, lalu berlutut sambil memanggil Lo Qianwei. Hatinya girang karena jelas bahwa Butek Lo Jin belum mati. Kalau sudah mati, mana mungkin ada mayat bisa meloncat sehebat itu memasuki lubang? Akan tetapi kalau masih hidup, kenapa tidak bernapas dan tidak terasa detik perjalanan darahnya? Dan mengapa pula diam saja dan malah masuk sendiri ke dalam lubang kuburan? Setelah berkali-kali memanggil tanpa jawaban, tahulah Bu Song bahwa kakek itu sudah tidak mau melayaninya, maka dia lalu berlutut memberi penghormatan terakhir sambil berkata, Lo Qianwei, sekali lagi terima kasih atas budi kebaikan Lo Qianwei. Perkenankan Ticu pergi melanjutkan perjalanan mencari suhu. Kemudian ia bangkit berdiri, untuk beberapa menit memandang tubuh yang seperti arca duduk bersila di dalam lubang itu. Kemudian ia menghela napas dan membalikkan tubuh, pergi dari tempat itu dengan langkah-langkah lebar. Pergantian kekuasaan terjadi secara lunak. Benar luar biasa. Sungguh pun selama zaman 5 dinasti yang setengah abad lamanya itu, 907 sampai 960, kerajaan jatuh bangun tanpa ada perang saudara yang cukup serius. Akan tetapi habisnya zaman 5 dinasti yang diambil alih oleh kerajaan Sung ini benar-benar merupakan peralihan kekuasaan yang paling lunak. Hal ini adalah karena Jenderal Cao Kuangyin menguasai sebagian terbesar bala tentara, di samping politiknya yang lunak sehingga dia sama sekali tidak membolehkan anak buahnya melakukan kekerasan dan gangguan di kota raja. Keluarga kerajaan musuh pun tak seorang pun diusik, bahkan banyak di antara mereka diberi kedudukan sesuai dengan kepandaian mereka. Biarpun keadaan di kota raja sendiri aman tenteram dan tidak terjadi banyak keributan dalam peralihan kekuasaan itu, namun peristiwa itu menarik perhatian suku bangsa Khitan yang sejak dulu menjadi musuh besar. Kerajaan Khitan menduga bahwa tentu keadaan di kota raja menjadi kacau karena peralihan kekuasaan ini. Oleh karena itulah maka bala tentara Khitan lalu menyerbu dari utara. Juga kerajaan-kerajaan lain ingin mengambil keuntungan dari peralihan kekuasaan ini dan mereka mengadakan serangan ke perbatasan untuk memperlebar wilayah mereka, menggunakan kesempatan selagi para pemimpin pasukan di perbatasan kebingungan karena mendengar tentang pergantian kekuasaan di kota raja. Mendengar tentang serangan-serangan dari 4 penjuru ini, Kaisar Sung pertama menjadi marah dan segera mengirim pasukan-pasukan dan utusan-utusan ke perbatasan untuk membantu para pasukan lama di sana sambil mengangkat pemimpin lama menjadi pemimpin baru. Adapun yang paling diperhatikan adalah serangan dari utara, dari suku bangsa Khitan, oleh karena memang dari suku bangsa Khitan inilah datangnya bahaya yang paling besar. Untuk menghalau musuh lama ini, Kaisar Sung Taichu lalu mengerahkan sebuah barisan besar, dipimpin oleh panglima-panglima pembantunya yang setia dan gagah perkasa, pandai mengatur barisan. Selain ini, juga kaisar yang bijaksana dan pandai mempergunakan tenaga ini memanggil Kim Mo Taisu dan minta bantuan pendekar ini untuk menyertai barisan besar itu melawan pasukan-pasukan Khitan yang terkenal kuat dan memiliki panglima-panglima yang berkepandaian tinggi pula. Kim Mo Taisu maklum bahwa hanya kaisar kerajaan baru inilah yang dapat diharapkan akan mendatangkan kemakmuran kepada rakyat, maka dengan rela hati ia mengulurkan bantuannya dan berangkatlah Kim Mo Taisu dengan barisan kerajaan Sung yang pertama kali mengadakan ekspedisi ke utara untuk melawan musuh besar mereka, yaitu bangsa Khitan. Selain memang suka membantu kaisar ini, juga Kim Mo Taisu memiliki urusan pribadi di utara, yaitu untuk mencari musuh lamanya, ialah Ban Pi Lo Chia, si tokoh Khitan yang sakti.
Juga ingin ia bertemu kembali dengan musuh lamanya, barisan manusia Khitan yang curang. Ingin ia memberi hajaran orang itu untuk kedua kalinya. Pada masa itu, kedudukan bangsa Khitan sudah jauh, sudah melewati tembok besar yang tadinya dibangun dengan maksud mencegah masuknya musuh-musuh seperti bangsa Khitan. Hal ini terjadi ketika dinasti Qin 936 sampai 947 berdiri. Kerajaan Qin hanya dapat berdiri dan merebut kekuasaan dari kerajaan Tang Muda karena bantuan barisan Khitan. Untuk jasa ini, kerajaan Qin memberikan wilayah ujung timur laut di sebelah selatan tembok besar sampai ke kota besar Yen, Peking sekarang, juga wilayah pegunungan Yinshan. Wilayah yang luas dan jauh lebih subur daripada daerah kekuasaan bangsa Khitan sendiri jauh di utara. Ketika barisan besar dari kerajaan Sung sudah menyeberangi pegunungan Taihangsan di sebelah selatan Peking, tiba-tiba muncullah pasukan-pasukan Khitan dari segala jurusan dan terjadilah perang hebat di sekitar lereng pegunungan Taihangsan. Perang yang berlangsung dengan seru dan baru berakhir setelah matahari menyelam di sebelah barat. Pasukan-pasukan Khitan seperti pasukan-pasukan setan melenyapkan diri dan sunyilah keadaan di sekitar bekas tempat peperangan. Mayat-mayat menggeletak bergelimpangan dan udara penuh dengan bau amisnya darah, penuh pula dengan rintihan dan keluhan mereka yang menderita luka. Para panglima Sung memerintahkan pasukan-pasukan dalam barisan besar untuk mundur di balik puncak Taihangsan dan membuat perkemahan besar di lapangan terbuka sehingga tidak memungkinkan pihak musuh untuk melakukan penyerbuan serentak. Bendera besar kerajaan Sung dipasang di tengah-tengah perkemahan, dikelilingi oleh bendera-bendera para panglima yang memimpin barisan itu. Dalam perang ini, Kim Mo Taisu tidak ikut maju karena pendekar ini melihat betapa di pihak Khitan juga tidak ada tokoh bukan tentara yang ikut perang. Ikut sertanya dalam barisan itu adalah untuk menandingi orang-orang sakti seperti Ban Pilo Chia. Kalau hanya perang biasa, pasukan lawan pasukan, tidak perlu ia bantu karena selain ia tidak mengerti tentang mengatur pasukan dan siasat perang, juga hal ini selain merendahkan kemampuan pasukan Sung, juga dapat merendahkan namanya sendiri sebagai pendekar sakti. Malam itu para penjaga perkemahan menjaga dengan penuh kewaspadaan, akan tetapi juga diam tidak berani mengeluarkan suara ribut. Para panglima sudah memberi perintah agar malam itu dipergunakan betul-betul oleh pasukan untuk beristirahat secukupnya agar besok menjadi segar kembali untuk menghadapi lawan. Karena itulah maka tidak ada penjaga yang bermain kartu, tidak ada yang bersenda gurau dan malam menjadi sunyi sekali. Namun pada pagi harinya, para penjaga menjadi gempar ketika mereka melihat betapa bendera-bendera itu kini telah lenyap, dan di atas tiang bendera yang tengah, yang paling tinggi, tampak sebuah benda kecil bergantung. Dalam keadaan terjaga keras dan rapat, ada orang dapat menyelundup masuk ke dalam perkemahan sudah merupakan hal aneh. Akan tetapi kalau orang itu dapat mengambil semua bendera lalu meninggalkan sesuatu di puncak tiang tanpa merobohkan tiang-tiang bendera, benar-benar merupakan hal yang amat luar biasa. Beberapa orang penjaga hendak menurunkan tiang untuk mengambil benda yang tergantung di atas, akan tetapi komandan jaga melarangnya. Jangan sentuh, biar kita melapor ke dalam agar panglima menyaksikan sendiri hal ini. Siap saja untuk menerima teguran, mungkin hukuman. Dengan muka pucat dan lesu komandan jaga lalu menghadap para panglima yang juga sudah bangun karena mendengar suara ribut-ribut di luar. 4 orang panglima yang memimpin barisan itu berlari-lari keluar. Semalam mereka semua dalam barisan, dari prajurit sampai panglima, tidak ada yang menanggalkan pakaian seragam dan selalu berdekatan dengan senjata. 4 orang panglima itu masih dalam pakaian dinas, hanya muka dan rambut mereka kusut karena begitu bangun tidur mereka berlarian keluar. Mereka berhenti di luar tenda untuk menerima pelaporan komandan jaga yang melapor dengan suara gemetar, menceritakan betapa keras dan ketat mereka melakukan penjagaan semalam. Namun ternyata pagi hari itu semua bendera lenyap dan sebagai gantinya di ujung tiang tengah yang paling tinggi, terdapat sebuah benda kecil tergantung di atas. Pada saat itu, Kim Mo Taisu dengan tenang juga sudah datang ke tempat itu. 4 orang panglima itu saling pandang dengan kening berkerut,
lalu memberi perintah untuk mencatat semua prajurit dan komandannya yang bertugas jaga malam itu untuk dihukum kelak kalau memang mereka bersalah dan lalai. Setelah itu, bersama Kim Mo Taisu, mereka melangkah keluar. Para prajurit yang tadinya ribut-ribut kini semua terdiam melihat munculnya 4 orang panglima. Keadaan sunyi dan ketika mereka melihat ke atas, 4 orang panglima itu menjadi pucat mukanya. Betapa mungkin menyelundup masuk dan melakukan perbuatan itu, kata Panglima Pang tertua di antara rekan-rekannya, kemudian menoleh kepada Kim Mo Taisu sambil berkata, agaknya pihak musuh mempergunakan orang sakti untuk mempermainkan kita. Kami kira hanya Taisu yang dapat menerangkan hal ini. Diam-diam Kim Mo Taisu menarik napas panjang. Ia suka kepada kaisar pendiri kerajaan Sung, maka ia menyambut permintaan bantuan raja itu dengan hati terbuka. Akan tetapi maklum pula bahwa 4 orang panglima ini diam-diam di dalam hati mereka memandang rendah kepadanya. Memang hal ini pun tidaklah aneh dan ia tidak terlalu menyalahkan panglima-panglima itu, karena sesungguhnya, apakah artinya dia sebagai seorang pendekar silat dalam perang yang begitu besar? Kepandaiannya tidak berarti banyak. Andai kata ia mampu mengamuk dan membunuh puluhan orang lawan, akan tetapi tidak mungkin ia mengundurkan serbuan ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang musuh dengan kepandaian silatnya itu. Berbeda dengan panglima ini yang memiliki kepandaian ilmu perang, pandai mengatur barisan dan siasat perang. Sesungguhnya, di tangan mereka inilah letak dasar kemenangan. Andai kata dia disuruh memimpin 100.000 orang prajurit dan disuruh melawan perang panglima yang pandai yang hanya mempunyai 50.000 orang prajurit, belum tentu dia dapat mencapai kemenangan. Ilmunya hanya berguna untuk pertandingan perorangan, namun hampir tidak ada gunanya dalam perang antara ratusan ribu orang itu. Akan tetapi, kalau ada peristiwa seperti pagi hari ini, barulah ilmu perorangan seperti yang ia miliki dapat dipergunakan, bahkan dibutuhkan. Ia menjura dan berkata, Pang Chiangkun, permainan itu tidak ada artinya sama sekali. Anak-anak pun kalau dilatih mampu melakukannya. Biar kuturunkan benda itu dan kupasang kembali bendera-bendera tanpa menurunkan tiangnya. Setelah berkata demikian, dengan gerakan sembarangan Kim Mo Taisu menggenggam sekepal tanah pasir itu ke atas, ke arah ujung tiang. Tiang bendera itu tingginya 10 meter lebih dan agaknya bagi orang biasa takkan mungkin menimpuk jatuh benda yang berada di tempat setinggi itu hanya menggunakan tanah pasir. Akan tetapi Kim Mo Taisu bukanlah orang biasa. Begitu sinar hitam berkelebat ke atas, benda yang tergantung di puncak tiang itu pun melayang jatuh, disambut sorak-sorai para prajurit yang mengagumi kehebatan Kim Mo Taisu. Pang Chiangkun mengambil benda itu yang ternyata hanyalah surat bersampul kuning. Ketika ia melihat huruf-huruf yang tertulis di luar sampul, ia berseru heran. Hai, kiranya sebuah surat ditujukan kepada Taisu. Dengan hati heran akan tetapi sikapnya tenang, Kim Mo Taisu menerima sampul kuning itu dan membacanya. Benar saja, huruf-huruf indah menghias sampul itu dan ditujukan kepadanya. Ia segera mengeluarkan suratnya dan membaca. Kiranya terisi surat tantangan dari Kong Lo Seng Jin. Sungguh hal yang tak tersangka-sangka. Dia mencari-cari Kong Lo Seng Jin kemana-mana. Kiranya malah kakek lumpuh itu kini berada di sini dan mengajukan surat tantangan kepadanya. Tentu saja kalau kakek itu yang datang menyelundup dan melakukan hal-hal itu, bukanlah sesuatu yang aneh. Hanya anehnya, mengapa kakek itu menurunkan semua bendera? Bukankah itu merupakan penghinaan bagi kerajaan Sung? Padahal kakek lumpuh itu dahulu ikut pula membantu para panglima memaksa Cao Kuang Yin menjadi raja dan memberontak. Mungkin untuk memamerkan kepandaian saja? Saking girang hatinya akan bertemu dengan kakek yang hendak dimintai pertanggungan jawabnya tentang pembunuhan terhadap istrinya. Tanpa disadarinya Kim Mo Taisu bergelak, lalu berkata, harap diambilkan bendera-bendera baru, biar kupasangkan di tempatnya. Di dalam hatinya, sama sekali tidak terkandung niatnya untuk memamerkan kepandaian, melainkan hanya untuk menandingi perbuatan Kong Lo Seng Jin dan di samping itu, juga untuk membesarkan hati barisan. Bukankah ia ditugaskan menyertai barisan itu untuk melawan pihak musuh kalau menggunakan tenaga orang sakti?
Ketika 5 buah bendera itu dibawa keluar oleh petugas dan diterima Panglima Pang lalu diberikan kepadanya, Kim Mo Taisu lalu mengayun tubuhnya ke atas. Memang sepandai-pandainya manusia, tak mungkin ia mampu terbang tanpa sayap, maka loncatan Kim Mo Taisu pun tidak dapat mencapai puncak tiang yang tingginya belasan meter itu. Namun dengan tangan menyambar tiang, ia dapat menggunakan tenaga tangannya untuk menekan tiang dan tubuhnya mencelat lagi ke atas. Dengan cara ini akhirnya tubuhnya mencapai ujung tiang, kedua tangannya memasangkan bendera kerajaan Sung. Jauh di bawahnya, para prajurit bertepuk-tepuk tangan memuji tiada hentinya. Memang, apa yang dilakukan oleh Kim Mo Taisu itu adalah pertunjukan hebat yang takkan mudah dilakukan oleh orang lain. Hanya seorang sakti yang sudah memiliki Iwe Kang tinggi saja akan mampu melakukan hal ini. Selesai mengikatkan bendera di ujung tiang sehingga bendera itu berkibar tertiup angin pagi, Kim Mo Taisu menggunakan tenaga loncatan dengan menekan ujung tiang untuk meloncat ke tiang lain yang lebih rendah. Berturut-turut ia memasangkan bendera-bendera tanda pangkat para panglima pada 4 batang tiang itu dengan cara berloncatan sehingga dalam waktu singkat saja 5 helai bendera itu sudah berada di tempatnya, menggantikan bendera-bendera yang hilang, berkibar megah. Kim Mo Taisu dengan gerak layang yang amat indah dan ringan, meloncat turun dari atas tiang terakhir dan hinggap di atas tanah tanpa menimbulkan sedikit pun suara maupun debu. Kembali sorak-sorai menyambutnya. Pang Chiangkun, surat ini adalah surat tantangan dari seorang musuh besar saya. Terpaksa saya harus meninggalkan Chiangkun sekalian sebentar untuk melayaninya. Panglima Pang mengerutkan alisnya yang tebal. Sebagai seorang panglima yang tahu akan banyak siasat perang, ia menaruh curiga. Maaf, Taisu, kalau Taisu tidak menyertai kami dan kalau tidak berada dalam kancah perang melawan musuh bangsa Hitan yang terkenal cerdik dan curang, agaknya tantangan untuk Taisu itu sewajarnya saja dalam dunia persilatan. Akan tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, kami merasa curiga. Jangan-jangan mereka menggunakan siasat memancing naga keluar dari sarang. Di satu pihak mereka menggunakan orang-orang pandai untuk mengepung Taisu, di lain pihak mereka hendak menggunakan saat Taisu tidak berada di sini untuk melakukan penyerbuan besar-besaran. Kim Mo Taisu mengangguk-angguk. Benar sekali kecurigaan Chiangkun, dan memang agaknya begitulah. Namun, musuhku ini dahulu sama sekali bukan seorang musuh negara, bahkan sejak dahulu ia musuh orang Hitan pula. Entah mengapa kali ini ia merampasi bendera, agaknya hanya untuk memamerkan kepandaian dan menakut-nakuti kanak-kanak saja. Betapapun juga, memang dia selama ini kucari-cari, maka saya harus menerima tantangannya. Jangan Chiangkun berkhawatir, saya ditantang untuk mendatangi puncak itu di mana dia menanti. Dari puncak saya akan dapat melihat keadaan barisan di sini dan setiap waktu Chiangkun membutuhkan tenagaku, dapat Chiangkun melepas tanda panah berapi ke udara. Kalau ada tanda itu, berarti saya harus datang, dan saya pasti akan meninggalkan urusan pribadi dan akan kembali ke sini secepatnya. Karena, andai kata orang-orang Hitan mengerahkan barisannya menyerbu, untuk menghadapi mereka tergantung dari keahlian Chiangkun berempat mengatur barisan. Tugas saya hanya menghadapi orang-orang macam yang semalam datang menyelundup ke sini. Bukankah demikian? Nah, sekarang juga saya pergi. Kim Mo Taisu menjura, kemudian berkelebat dan lenyap dari situ. Yang tampak hanya bayangannya saja berkelebat cepat sekali. Bahkan ada kalanya melalui atas kepala sekumpulan prajurit yang berdiri menghadang jalan keluar. Semua orang kagum dan untuk beberapa lamanya mereka memandang ke arah puncak gunung yang berada tidak jauh dari tempat perkemahan itu. Betapa kagum hati mereka ketika tak lama kemudian tampak bayangan kecil Kim Mo Taisu bergerak-gerak lari mendaki puncak. Puncak itu tidak berapa jauh, mudah saja kita undang ia kembali atau mengirim pasukan menyusul kalau kita memerlukan tenaganya, kata Pang Chiangkun kepada teman-temannya. Mereka lalu bersiap-siap menyambut musuh dan memang tidak terlalu pagi mereka berkemas dan bersiap karena tak lama kemudian terdengar suara derap kaki bercampur sorak-sorai dan suara terompet dan tambur orang-orang Hitan. Cepat Pang Chiangkun dan 3 orang temannya naik ke tempat tinggi untuk mempelajari keadaan,
Kemudian setelah musuh tampak muncul dari depan dan dari kiri, Pang Chiangkun dahulu pernah menjadi pembantu Jenderal Kam Siek yang amat pandai, dan dia sudah mempunyai banyak pengalaman pula menghadapi barisan Hitan sehingga banyak ia mengenal siasat-siasat barisan Hitan yang mengandalkan kekuatan atau siasat perang gerilya. Maka Pang Chiangkun tidak hanya mencurahkan perhatian ke arah utara dan barat, depan dan kiri, melainkah menaruh perhatian dan penjagaan pula kepada jurusan lain, mencegah dan mematahkan serangan gelap. Dengan ilmu lari cepatnya, Kim Mo Taisu mendaki puncak gunung Tai Hang San. Setelah tiba di lereng puncak, tampaklah matahari rendah di timur, bulat dan besar berwarna merah seperti bola api yang indah sekali. Sejenak Kim Mo Taisu menunda langkah kakinya dan memandang penuh kekaguman. Kemudian ia memutar tubuh dan melihat ke bawah. Tampak barisan Sung yang amat besar jumlahnya itu mulai bergerak dan juga amat megah dan indah tampaknya. Barisan itu seperti semut, terpisah-pisah dan terbagi menjadi 5 bagian, keempat penjuru dan yang kelima tinggal di tengah. Barisan darat, barisan kuda, barisan panah, barisan tombak, dan barisan golok panjang serta golok pendek tampak jelas dari atas, karena barisan-barisan itu memakai pakaian seragam yang berbeda-beda. Bendera-bendera berkibar dan suara penyambutan perang dari bawah yang amat gemuruh itu dari tempat tinggi ini hanya terdengar gemanya saja, seperti sekumpulan tawon merah. Jauh di sebelah utara, tampak samar-samar pasukan-pasukan Hitan, ada pula yang bergerak dari balik puncak. Dibandingkan dengan barisan Sung, pasukan-pasukan Hitan itu tidak berarti jumlahnya dan legalah hati Kim Mo Taisu. Ia percaya akan kemampuan para komandan pasukan Sung, akan keberanian prajurit-prajuritnya. Dengan hati lega Kim Mo Taisu melanjutkan perjalanannya ke puncak. Sedikit pun ia tidak merasa ragu-ragu atau takut-takut, sesungguh pun ia dapat menduga bahwa Kong Lo Senjin yang berwatak aneh dan curang itu mungkin sekali membawa pembantu-pembantu. Tiba-tiba ia terheran ketika dari balik sebatang pohon muncul seorang laki-laki yang bersenandung seorang diri. Tangan kanannya memegang sebuah mupit pena bulu hitam, tangan kirinya memegang mupit putih. Kiranya ia muncul bukan untuk menghadangnya, karena ia mundur-mundur, memandang ke arah batang pohon yang besar itu, maju lagi dan tangan kirinya bergerak ke depan. Mupit putih telah membuat coretan pendek pada sehelai kertas putih yang dibentangkan di batang pohon. Kemudian ia mundur lagi sampai 3 meter lebih, matanya menyipit, menatap ke depan, kepalanya miring-miring, lalu ia maju lagi menggerakkan mupit hitam di tangan kanan. Lalu ia mundur lagi, mulutnya yang tadinya bersenandung tidak jelas apa maksudnya, kini bernyanyi, suaranya serak dan suara nyanyian itu tidak enak didengar. Biar iblis kalau berhati emas, bukan jahat namanya. Biar raja kalau berwatak serigala, dia melebihi iblis. Biar serigala kalau banyak dan mengandalkan pengeroyokan, seekor harimau pun bisa mengalami bencana. Karena itu lebih baik lari menjauhkan diri. Kim Mo Taisu yang sedang menghadapi urusan penting, tadinya tidak ingin menunda perjalanannya. Akan tetapi mendengar nyanyian ini, terutama baris kalimat pertama dan kedua, dia menjadi tertarik. Dia dijuluki Kim Mo Taisu, guru besar iblis berhati emas. Sedangkan Kong Lo Senjin adalah Sin Jiu Ku Paong, seorang raja muda. Jelas bahwa sajak yang dinyanyikan itu bukan hanya kebetulan saja. Apalagi disebut-sebut tentang serigala-serigala yang hendak mengeroyok, maka sang harimau lebih baik pergi jauh. Tak salah lagi, orang aneh itu bernyanyi dengan kata-kata memberi peringatan kepadanya agar jangan melayani tantangan Ku Paong yang akan mengeroyoknya. Ketika Kim Mo Taisu mendekat, tampaknya olehnya bahwa laki-laki yang usianya 50 tahun lebih, agak pendek dan matanya lebar itu sedang melukis. Ia memandang ke arah kertas yang dibentangkan dan menempel batang pohon dan hampir saja Kim Mo Taisu berseru saking kagumnya. Dia sendiri adalah seorang sastrawan, tentu saja mengenal seni lukis, bahkan sedikit banyak pandai juga melukis. Bukankah menulis huruf sama dengan seni lukis pula? Apa yang dilihatnya di atas kertas itu benar-benar sebuah lukisan yang mengagumkan. Coretan-coretannya kuat sekali, kuat dan hidup. Gambar itu melukiskan 4 ekor serigala sedang berkelahi mengeroyok seekor harimau.
Biarpun lukisan itu hanya hitam putih, namun hidup sekali. Mata 4 ekor serigala itu seolah-olah hidup dan menyinarkan kelicikan dan kecurangan di samping kebuasan. Mulut mereka seolah-olah tampak hidup mengeluarkan uap amis, dengan air liur menetes-netes, lidah terjulur keluar, gigi runcing-runcing penuh ancaman. Juga harimau itu amat indah, membayangkan kegagahan dan keberanian. Akan tetapi keadaannya payah dikeroyok 4 ekor serigala yang buas dan berkelahi dengan cara yang curang itu, selalu mengarah kaki belakang sang harimau. "Lukisanmu indah sekali, sobat," Kim Mo Taisu memuji. Orang itu kelihatan kaget bukan main. Kedua mupitnya sampai melayang ke atas dan sekali tangan kanannya bergerak ia sudah mencabut sebatang pedang yang bersinar terang kekuningan. Tubuhnya melompat ke belakang membalikkan tubuh dan siap dengan pedang di depan dada. Ketika sepasang mupit hitam putih itu meluncur turun, tanpa mengalihkan pandang mata ke arah Kim Mo Taisu dengan tangan kirinya bergerak ke depan dan tahu-tahu kedua mupit itu sudah terjepit di antara tangan kirinya. Mereka saling pandang. Kim Mo Taisu maklum bahwa pelukis aneh ini ternyata memiliki kepandaian yang tinggi pula. Maka ia makin kagum dan cepat-cepat ia mengangkat kedua tangan ke depan dada, memberi hormat dan menjura. "Maafkan saya kalau saya mengganggu saudara yang sedang enak-enak melukis. Akan tetapi melihat lukisan yang hebat luar biasa ini, dan mendengar nyanyian saudara, tak mungkin saya lewat begitu saja." Kim Mo Taisu bukanlah seorang yang tidak tahu akan maksud baik orang lain, juga tidak buta akan kepandaian melukis yang begini mengagumkan. Tiba-tiba orang itu tertawa dan mukanya berubah lucu sekali. Apalagi ketika ia memasang kuda-kuda tadi, pinggulnya lenggak-lenggok seperti orang sedang beragogo. Cepat-cepat ia menyimpan pedangnya, lalu balas memberi hormat sambil pecuca-pecucu, mulut digerak-gerakkan meruncing. "Wah wah wah, akulah yang layak ditampar. Aku yang layak minta maaf karena seperti orang buta saja tidak melihat timbulnya matahari pagi yang demikian indah merajai angkasa raya." Tidak mengenal Kim Mo Taisu yang tersohor sebagai seorang pendekar sakti, terutama baik budi pekertinya. Maaf, ia menghormat lagi lalu berkata, "Aku yang bodoh bernama Gan Siangko, akan tetapi anak-anak kecil yang suka melihat gambar-gambarku menyebutku Gan Lopek." "Hehehe. Memang aku sudah tua tentu saja suka disebut Lopek, paman tua. Mau pura-pura muda saja, rambut sudah beruban gigi sudah tidak lengkap. Hehe, hati si tinggal muda, tapi rambut dan gigi ini tak dapat disangkal ketuaannya." Hahaha, Kim Mo Taisu tersenyum. Orang ini biarpun aneh, wataknya terbuka dan mempunyai pandangan luas dan selalu gembira. Agaknya memandang dunia dengan hati terbuka dan dari sudut yang mengandung kelucuan. Memang kalau orang berpemandangan awas dan berhati terbuka, di dunia ini banyak sekali terdapat hal-hal yang membuat hati menjadi geli, seperti melihat badut-badut berlaga di atas panggung. Melihat betapa di dalam kehidupan manusia sehari-hari, selalu manusia tunduk kepada kepalsuan yang disebut kebiasaan umum. Kekeliruan-kekeliruan dan penyelewengan-penyelewengan yang tidak dianggap salah lagi karena orang banyak, bahkan semua orang melakukannya. Kepalsuan yang kadang-kadang disebut kesopanan, disebut kebiasaan umum, disebut peraturan dan bahkan disebut hukum. Alangkah lucunya manusia-manusia yang berselimut segala yang baik-baik itu membiarkan diri berlagak seperti badut-badut berkedok kepalsuan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.